أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu lanjutkan nasihatnya sebagai berikut. Keadaan susah dan senang dalam kacamata para salik adalah sama, yaitu berupa ujian. Bahkan ujian dalam masa senang menurut mereka lebih berat daripada ujian pada masa susah. Manusia yang hatinya senang sebenarnya tengah menanggung tanggung jawab yang berat, yang kerap kali dilupakannya. Kesenangan itu seringkali dianggap sebagai hasil jerih payahnya sendiri. Bila ia kepadanya, maka sebenarnya ia berada dalam bahaya yang besar. Sebenarnya, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat disalurkan dalam bentuk memberikan kesenangan pada orang lain yang sedang kesusahan. Misalnya, dengan memberikan sedekah dalam bentuk uang, memberikan makanan kepada fakir miskin, memberikan kebutuhan sandang berupa pakaian kepada yang membutuhkannya, dan lain sebagainya. Apabila ia bersyukur dengan apa yang ditunjukkan oleh agama, niscaya hartanya akan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kenikmatan yang telah diperolehnya akan terus mengalir dalam bentuk rizki yang melimpah. Bagi mereka yang mengalami kesusahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian berupa kesabaran, karena semua kesulitan adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah Azza wa Jalla menginginkan mereka menjadi kaya, dalam sekedip mata Allah akan mengubah hidup mereka menjadi kaya. Tetapi di balik takdirnya yang berlawanan itu, sebenarnya terkandung hikmah yang tak seorang pun dapat mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah mereka menerima takdir itu dengan hati yang lapang. Mereka yang ditimpa kesusahan seharusnya tidak boleh pasrah menerima ujian itu. Mereka harus banyak mengingat Allah, lebih banyak dari mereka yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertahan berdiri di pintu Tuhannya. Semua ini akan membimbingnya untuk memperoleh pahala berlipat ganda di akhirat. Kadangkala permintaan mereka dikabulkan oleh Allah. Allah akan memberikan apa yang dimintanya untuk dunianya. Dalam hal ini, mereka telah mendapat faedah dunia dan akhirat. Pintu yang tertutup bila terus-menerus diketuk dan dirayu oleh sang penghuni, akhirnya akan terbuka. Namun, untuk membuka pintu itu diperlukan kesabaran yang panjang. Cara ini merupakan pendidikan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, agar selalu meminta pertolongan kepadanya, tidak kepada yang lain, karena dialah yang memberi dan menahan. Bila ada sesuatu hendak diberikan Allah kepada hambanya, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini biarlah selalu berkobar di dalam hati hambanya. Janganlah mereka lupa diri apabila Allah Azza wa Jalla telah memberi kenikmatan, tidak lagi menengadahkan tangan, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesenangan kepadanya, tidak lagi ingin mengetuk pintunya. Hamba yang melupakan Allah di tengah kenikmatan yang telah diperolehnya adalah hamba yang tidak tahu berterima kasih atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepadanya. Bila Allah Azza wa Jalla telah murka, maka rugilah ia serugi-ruginya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.